agriculture. Jadi ada greenhouse, ada drone, ke arah situ. Jadi memang kita lihat untuk Indonesia ini bisa berdaulat pangan, end to end-nya harus diselesaikan gitu. Kita bermitra sama petani. Petani itu plasma kita. Sistemnya kita ngasih mereka perjanjian jual beli, kontrak harga 20%, 20-30% harganya lebih tinggi daripada harga lokal. Kita membayar ke petaninya pun. Betul, kita ngasih jaminan itu. Terus untuk modal kerjanya kita ngasih mereka pinjaman tanpa bunga, tapi bukan uang ya, benih, pupuk, tenaga kerja. Ya, saya kedatangan 2 tamu. Kita akan ngomong sesuatu yang menurut saya sangat penting untuk Republik, yaitu masalah ketahanan pangan. Ya, apalagi dengan insya Allah pemerintahan yang baru yang lebih menitik beratkan bahwa bangsa, negara itu sekarang semuanya berhadapan dengan masalah yaitu tentang apa yang disebut dengan food security. Terutama Indonesia yang memiliki penduduk hampir 300 juta harus dikasih makan semua. Kan begitu. Dan tamu saya yang pertama adalah ini seorang dekan ternyata. Tapi dekannya nggak ada hubungannya dengan topik hari ini. Yang nggak tahu juga saya ya. Seorang pengusaha juga. Ya pengurus Apindo dan juga pengurus Kadin ya. Mas Arief Budiman sudah hadir di studio saya. Selamat datang Mas. Makasih Om Helmi. Jadi ada berapa puluh ribu orang namanya Arief Budiman? Aduh, 20.000 lebih pemegang paspor Indonesia namanya sama seperti saya. Arief Budiman. Ini nama favorit ya? Betul. Banyak Arief tuh Arief Budiman sama Arief Bijaksana yang banyak ya? Betul, ya. Dan orang Bandung salah satu nama favoritnya Arief juga. Arief juga, ya. Orang Bandung itu pokoknya namanya harus ada F, padahal nggak bisa nyebut F tuh. Ya gue juga bingung. Arief. Arief pakai P gak pantas Pak. Dan tamu saya kedua adalah seorang anak muda yang jarang sekali ada anak muda bergerak dalam bidang agro. Ya ini adalah Ahmed Tesario, bukan Ahmad ya, Ahmed. Lu tanya bapak lu lah kenapa nama lu Ahmed bukan Ahmad? Kalau Ahmad nanti katanya kalau ujian nomor paling depan. Oh, jadi kalau Ahmed di belakangnya Ahmad. Minimal nomor 3 biasanya. Gitu. Udah memikirkan sampai situ rupanya orang tua saya. Luar biasa. Tapi Tesarionya apa tadi? Tesar itu dari Caesar, jadi Prince, pangeran artinya. Anak pertama, makanya pangeran. Dan rupanya akhirnya tidak punya adik juga. Gitu. Jadi anak tunggal ya. Jadi anak tunggal. Baik, mereka bertemu dan termasuk saya juga di DSC, Diplomat Success Challenge, yang disupport, didukung penuh oleh Wismilak ya. Satu kegiatan CSR dari Wismilak untuk menumbuhkan ekosistem bisnis dengan memberikan hibah, bantuan, konseling ya, coaching kepada pengusaha-pengusaha muda. Jadi saya mungkin ke Mas Arief. Mas, perusahaan Mas Arief itu apa? Ya, jadi kita grup perusahaan Pak. Ada yang namanya nomor 1 PT Pabrik Mesin Guntur. Itu didirikan sebelum Pabrik Mesin Guntur? Yes. Pembuat guntur kah? Jadi kita itu berdiri tahun 42. Jadi perusahaan kami itu sudah... Ini perusahaan keluarga? Perusahaan keluarga. Saya generasi ketiga. Kebetulan kalau di Malang itu erat sekali hubungannya sama perjuangan TRIP. Jadi tentara pelajar. Jadi kakek saya itu reparasi senjata untuk perjuangan kemerdekaan. Nah, namanya dulu Tan Brothers. Nah, pernah dengar sih Tan Brothers. Oke. Nah, waktu Bung Karno. Jadi C-nya Tan ya? Iya, C-nya Tan. Saya juga C-nya Tan. Iya. Karena kakakku Tantowi. Tantowi. Oke, lanjut. Pada saat Bung Karno datang, ini nggak boleh, namanya harus Indonesia, digantilah nama Guntur. Nah itu sejak itu kita pakai nama itu dan kita produksi khusus untuk pompa-pompa irigasi pertanian. Kemudian saya punya PT Agrindo. PT Agrindo itu bergerak di bidang processing, jadi mulai harvesting, planting, sampai processing untuk mesin-mesin spesialisasi di perberasan kita. Main bisnis kita dan hasil produksi mesin kita itu diekspor ke seluruh dunia. Jadi harus bangga nih Indonesia ini punya produk yang sudah mendunia untuk proses. Kemana aja Pak mesin-mesin? Ekspor ke Afrika, kemudian kita ada beberapa itu ke Jepang, ke Korea, itu rutin. Jadi kita manufacture, kita punya brand sendiri juga OEM produk Jepang. Kemudian saya punya lagi perusahaan namanya Daya Santosa Rekayasa, kita specialize di precision agriculture. Jadi ada greenhouse, ada drone, ke arah situ. Jadi memang kita lihat untuk Indonesia ini bisa berdaulat pangan, end to end-nya harus diselesaikan gitu. Oke,
Keren ya. Jadi ternyata saya nggak pernah tahu. Baru sekarang tahu juga PT Agrindo. Betapa banyak yang saya nggak tahu ternyata ya. Dan ketemu Mas Arief Budiman, generasi ketiga yang berkaitan dengan peralatan-peralatan yang menggampangkan dalam industri pertanian ya. Satu hal yang membuat kita prihatin ya karena kita masih belum swasembada. Betul. Belum ya? Belum, Kan belum. Sangat pernah 1 tahun. Ya, di zaman Pak Harto. Harto. Setelah itu tahun berikutnya udah nggak lagi. Oke. Gitu. Oke, baik. Saya ke Tesar. Tesar, betul ya, nggak banyak anak muda mau menekunin bidang pertanian ya? tidak sebanyak yang menjadi pengusaha F&B. Mungkin 1:100 kayaknya. Yalah, F&B mah gampang lah. Iya, karena emang entry barrier-nya Iya, dan entry barrier-nya almost zero. Ya kan? Kalau petani kan harus punya lahan, harus punya skill dan segala macam. betul. Ya. Sebenarnya kalau kita ngomong secara bisnis, Ya. mungkin mereka yang melanjutkan usaha orang tuanya mungkin banyak, Ya. cuman yang membuat akhirnya serius untuk menekuni bisnis Ya. agribisnis dan akhirnya mengeskalasinya di nasional, kayaknya memang hitungan jari sih. Kenapa Tesar tertarik dalam bidang pertanian? Simple sebenarnya kalau dulu. Nyari duit. Secara hitung-hitungan matematika dasar Ya, sebenarnya menguntungkan. padahal Yang saya tidak perhitungkan sebenarnya unsur waktu. maksudnya Benar menguntungkan Iya. bisnisnya, tapi rupanya butuh waktu yang cukup lama oke. untuk mencapai titik keuntungan itu sebenarnya. Karena ada perbedaan kalau kita berhubungan sama alam ya, khususnya nanam sesuatu, ada order masuk, belum tentu kita bisa layanin kan. Ya, ya. Kita harus mengeskalasi lahannya pelan-pelan lah. Khususnya Ada lead kita time juga ya. betul ada lead time. Khusus kita juga beras organik butuh waktu untuk mengkonversi dari non organik jadi organik kan. Jadi PT-nya Tesar itu Sirtanio namanya. Sirtanio. Maksudnya? Sirtanio itu sebenarnya ajakan Om. Dari kata-kata ngesir. Oh, bahasa Palembang ya? Naksir. Naksir itu Mesir. Bahasa Palembang. Saya ini lahir di Palembang nih. Saya lahir di Palembang Iya. betul. Nah, ngesir itu Naksir. suka, naksir. Kita pengennya Sirtanio. Sukalah bertani. Organik di Indonesia. Jadi sebenarnya itu ajakan untuk teman-teman untuk ayo kita bertani yuk karena semua siapa yang nggak makan nasi sih di Indonesia? Ada. Ada mungkin sekarang. Cuman dari kecil setiap orang seumur hidup pasti bahkan ada hitungannya. Satu manusia di Indonesia itu pasti makan nasi 87 kilo per tahun. Betul. Ya. Jadi ada hitungannya malah sampai. Tapi Tesar diferensiasi ya, khusus mengolah beras-beras organik ya. Benar. Jadi sebenarnya tujuannya bukan diferensiasi, tapi menambah added value di industri beras. Oke. Kita berusaha mengajak petani untuk mengkonversi pengolahannya yang tadinya non organik konvensional agar bisa menjadi organik. Tujuannya sebenarnya ada 2. Yang pertama mengamankan production, yang kedua meningkatkan harga jual. Sebenarnya cuma itu tujuan utamanya. Ujung-ujungnya ya dia Ujung-ujungnya added tetap value ya duit Value. juga lah. Dan Anak kebetulan penggilingannya Tesar ini Saya beli alatnya pakai mesin kebeli, dari saya. Bagus Sar. Ya masih dipakai. Jadi 14 tahun masih dipakai gitu. Jadi gitu. fun fact-nya itu kakek saya tuh bilang gini, selama orang Indonesia masih makan beras, Iya. ya kan, nasi, kamu masih ada bisnis nak katanya gitu. Ya. Nah, Itu penting. eh, Itu hitungan orang tua simpel aja. orang tua simpel dan saya melihat bahwa 80% orang makan beras di nasi di Indonesia pasti berhubungan minimum 1 atau lebih dari peralatan saya. Oke. Iya. Ya. Keren banget. Ini bisnisnya tajam ya. Nggak Sa- mungkin orang nggak makan. Kalau makan harus diproses menggunakan mesinnya dari Iya. Mas Arief gitu. Yes. Jadi Arief banget ya bagi dirimu sendiri. Karena sebenarnya kalau ngomongin beras Om, Ya. setelah saya saya kan dulu sebelum akhirnya memulai bisnis beras saya magang dulu di penggilingan gitu kan. Prosesnya banyak Om, nggak seperti biasa ada tinggal dikupas enggak aja, Pak. Membuat rendemen lah berapa, brokennya berapa, macam-macam. Jadi lumayan seru sih sebenarnya. Ya. Banyak itunya apa masalah ikutannya ya. Ya kan? Masalah Ya yang di dalam untuk ya obstacle-nya lumayan banyak. Obstacle-nya cukup banyak. sekali. Oke. Baik. Tapi so far perusahaan Sirtanio udah berapa tahun? Sekarang jalan 14. Oke. Boleh tahu penjualannya udah berapa sekarang? Tahun lalu 2023 kita di angka 800 ton 800 ton. setahun. Harga berapa sih berasmu?
Di end user Kan- 30.000. Kan ada beras merah apalagi? Beras merah, beras putih, beras hitam, beras coklat, sama beras germinasi. Kita punya sereal juga. Oke, itu beras merah itu memang spesiesnya merah atau memang putih yang dimerahin? Bukan, itu pigmentasinya memang merah, varietasnya. Varietasnya berbeda. Di Indonesia itu totally ada 1.400 varietas beras. Oke. Macam-macam, beras putih ada berapa ratus, beras merah ada berapa ratus, macam-macam. Tinggal kita pilih nih. Nah, kebetulan kami memilih yang endemik di Banyuwangi, berasal langsung dari Banyuwangi, kita Oke. kembangkan sendiri dan kita sertifikasi sendiri, yang mana yang pertama punya rasa yang khas, Oke. wangi yang khas, dan juga produktivitasnya menarik buat para petani untuk ikut program kita. Sebenarnya arahnya ke sana. Pernah nggak satu masa Sirtanionya mungkin rugi atau apa? Pernah 2 kali sebenarnya. 2 kali. Di 2014 sama di 2017 kayaknya. 2 Karena kali. apa? Yang pertama karena panen tidak bisa menjual. Panen Panen? kebanyakan. Kebanyakan, oke. Tidak bisa dijual dong. Masih itu belum siap, market belum siap. Karena berasnya beras organik itu. 2014 siapa mau beli beras harga 24.000? Mereka harga beras 11.000 kita jual 24, nggak mau dia. Nah itu pada saat itu kita kebetulan lumayan overstock. Ya. Dan itu bermasalah banget. Dikejar petani, petani datang ke rumah bogolok. Kita nggak bisa dapat penghasilan apa-apa gitu. Terus masalah kedua sempat terjadi di 2017-18 sebenarnya. Penjualan udah berhasil, barangnya nggak ada. Model bisnismu itu kayak apa sih, Sar? Lumayan menarik karena ada sedikit sosialnya, Om. Jadi kita bermitra sama petani. Petani itu plasma kita. Oke. Sistemnya kita ngasih mereka perjanjian jual beli, kontrak harga 20%, 20-30% harganya lebih tinggi daripada harga lokal. Kita membayar ke petaninya pun. Betul, kita ngasih jaminan itu. Terus untuk modal kerjanya kita ngasih mereka pinjaman tanpa bunga. Tapi bukan uang ya, benih, pupuk, tenaga kerja. Setelah mereka tenaga kerja. Kita juga yang provide. Betul, karena gak banyak sehingga aku kayak punya perusahaan outsourcing buat anak muda yang mau buat ngerjain pertanian. Mereka tuh bilang ke kita bukan kerja jadi petani, kerja di PT ngomongnya. Apa? Kerja di perusahaan. Jadi mereka tuh merasa keren. Saya ngasih jaket, baju, topi, seragam. Jadi mereka ngerasa kerja di benar-benar kerja di PT lah, kerja di perusahaan lah. Nah, saya sekarang pegawainya total ada 78 orang semua. Ya macam-macam divisinya. Nah, sistemnya gitu. Kita kerja sama petani, minimal mereka mau ikut kita 3 kali musim. Petani itu apa? Dibeli langsung atau setelah mereka panen kita beli maksimum 3 hari setelah mereka panen. Bayar langsung? Bayar langsung cash. Ya. Sekarang kita sudah mulai membuat mereka bankable. Kita buatin mereka rekening bank, jadi transfernya ke situ mereka bisa ngambil uangnya di situ. Kalau ya mulai pengen biar ke tracing aja sih. Oke. Itu yang sudah kita lakuin. 14 tahun alhamdulillah ada 3.000-an petani di jaringan kita. Yang dibina. Ada 500 hektar yang udah certified. Oke. Saya ke Mas Arif. Mas Arif, ceritakan perjalanan Agrindo gitu, mungkin up and down-nya. Kalau pengalaman saya yang dengerin cerita dari kakek, saya lihat langsung itu bisnis pertanian ini masalahnya nggak dari petani saja, culture penggunaannya. Jadi selalu saya itu diajarkan bahwa bisnis agriculture itu terdiri dari 2 suku kata. Agri pertaniannya, culture itu budaya. Masalah yang terbesar adalah budaya gitu. Saya ingat sekali waktu kita mengenalkan namanya combine harvester yang untuk manen beras itu ya. Itu dulu biasanya ada kayak desa dari Cianjur atau mana manen bagi hasil. Kita lihat itu lossesnya sekitar 14% kalau nggak pakai alat. Jadi sangat besar. Kita kenalkan alat di Makassar itu di sawah dilempar pipa baja supaya rusak mesinnya. Di Lampung kita mau dibakar. Jadi kalau tadi didatengin pakai golok itu biasa. Tapi sekarang kalau kita ngomong di Lampung, jadi kalau kita lihat yang di Lampung sekarang, mereka itu sampai mendatangkan mesin ini dari Medan untuk panen karena dia nggak mau lagi pakai orang.
Jadi culture-nya udah berubah gitu. Dan itu enggak gampang ya? Dan itu nggak gampang, butuh waktu. Dan ada menciptakan orang yang nggak suka artinya. Iya, selalu. Karena petani di Indonesia itu petani yang sudah turun-temurun Dengan cara taunya seperti itu, susah berubah. Dan saya sangat mengerti sekali mengapa mereka susah berubah, karena hidupnya susah. Ya. Dia nggak punya extra saving untuk sebagai cadangan dia bila dia melakukan kesalahan gitu. Nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Nggak boleh gagal. Karena begitu gagal dia harus recover 3-4 kali panen gitu. Jadi memang dia itu sangat solver gitu ya. Ya, sangat Sangat Hati-hati, resisten juga gitu. Oke. Nah, jadi nomor 1 itu culture kita lihat paling banyak. Yang kedua itu yang kita lihat adalah aturan pemerintah, Om. Kalau rezimnya itu sangat peduli dengan ketahanan pangan, kemajuan petani, kebanyakan ini jargonnya iya, eksekusinya enggak kan? Ya. Nah, jadi ya enggak akan berubah gitu. Mereka enggak punya daya beli untuk berkembang gitu. Mungkin bantuan dari pemerintah juga enggak diarahkan ke sana gitu. Terus yang lain adalah kebijakan, contohnya kita manufacturing itu banyak kebijakan yang saling tumpang tindih dan sangat banyak sekali dan cepat berubah. Jadi ada research World Bank itu dia bilang bahwa 40% waktu yang dipergunakan bagi pimpinan perusahaan di Indonesia itu habis untuk keep up sama government regulation gitu. Ya karena ganti terus gitu. Ya. Bijakan import tahu-tahu berubah, tahu-tahu biaya masuknya macam-macam, belum oknum dan lain. Yang terakhir itu kita lihat adalah iklim, Om. Iklim itu kalau orang bilang saya nggak percaya sama global warming, ini terjadi kita lihat. Alasan yang tahun lalu ya. Tahun lalu karena dan musim ya. Musim sampai sekarang gitu. Jadi memang hal-hal ini kita bisa antisipasi kalau kita punya data dan kita punya teknologi. Oh, kalau gitu sains menjadi faktor yang penting. Sains sangat penting sekali. Nggak bisa lagi cuma tradisional itu sama. Nggak bisa. Modal firasat, modal dukun. Tapi walaupun sebenarnya secara culture mereka punya adat yang local wisdom yang sebenarnya berhubungan sama sains. Contoh nih di Banyuwangi di bulan Agustus sampai di bulan Juli sampai bulan September ada yang namanya musim bediding. Namanya musim bediding. Secara sains itu sebenarnya angin utara yang masuk dan itu dingin tapi kering. Nah, mereka karena musim bediding mereka nggak nanam. Udah tahu mereka ya. Nanti setelah bulan September baru kita mulai tanam lagi. Nah, secara sains ya memang ada angin, memang yang datang dan itu dingin dan kering sehingga lahannya jelek. Tapi mereka secara adat tuh ini musim bediding ini, hati-hati rawan sakit, jangan tanam. Secara local wisdomnya udah ada. Tapi mestinya ada satu forecasting yang harus membuat bahwa ramalan kalau musim bediding itu akan datang. Benar. Dari kapan ke kapan mestinya harus bisa diramalkan secara saintifik ya Mas Arif ya. BMKG itu sekarang udah cukup bagus. Cuman mereka itu accurate-nya cukup informatif. Accurate-nya itu sudah 7 hari ke depan. Cuman masalahnya data ini tidak dihubungkan dengan yang lain-lain. Jadi akhirnya tidak terkomunikasikan juga dengan baik. Tidak komunikasikan dengan baik. Kalau nggak ada yang nanya ya nggak dikasih tahu. Iyalah, ntar salah lagi. Petani juga nggak bisa akses gitu kan. Terus kalau ditanyain kenapa petani nggak bisa akses? Oh iya, petani itu gaptek. Enggak Om, kalau Om lihat di Facebook itu, itu yang kelompok petani itu sangat aktif. Terus buat grup untuk sharing knowledge, terutama yang petani muda. Kemudian ada YouTube tuh, mereka sangat YouTube University lah istilahnya kalau di desa itu. YouTube University. Iya dong. Tempat belajar YouTube itu ya. Ya tempat ngapain juga bisa, tapi tempat belajar lah. Belajar apapun sebenarnya gitu. Menurut Tesar, seberapa besar kontribusi perusahaanmu terhadap misalnya kesejahteraan petani? 2022 after COVID kita sempat riset SROI namanya, Social Return of Investment. Rupanya ada lembaga yang menilai investment itu secara sosial berpengaruh besar apa enggak terhadap close loop petani yang kita bina. Hasilnya keluar, kita meningkatkan pendapatan mereka 16%.
Dan 16% tuh menurut kita cukup gede buat mereka yang 16% itu karena kamu beli dengan margin yang lebih tinggi. karena kita membeli dengan margin lebih. Satu, membeli dengan margin lebih tinggi. Yang kedua, modal yang mereka pakai pinjaman dari kami Ya, tidak tak ada ada bunganya. seperti mereka lakukan kalau misalkan mereka minjam dari mulia koperasi. banget. Sebenarnya bukan mulia Om, kita tuh pengen memastikan bahwa stok saya ada. Cuman itu aja sebenarnya. Cuman prosesnya kita buat gimana caranya jadi baik. Tapi kan dengan memuliakan orang, Tata itu kan kelolanya keren tuh. kita buat baik. Nah, kalau ditanya peran, kebetulan kalau saya di Jawa Timur saya cukup vokal ya untuk kelihatan untuk vokalis lah ya. untuk mengomentari kebijakan pemerintah berhubungan sama perberasan ini. Dan saya bisa kok menunjukkan bahwa kita mandiri loh, nggak support yang teman-teman kasih itu cukup membuat kami tertantang untuk ngerubah sistem ini, sehingga orang lain bisa meniru sistem yang kami buat, either sebenarnya di komoditi lain. Kalau saya kan di beras, mungkin orang komoditi lain bisa pakai juga, sistem yang bisa kita pakai, gunakan sehingga petaninya sejahtera, bisnisnya aman, ya kan? Dan tereskalasi gitu. Intinya itu aja sih Dan sebenarnya. bisnismu juga aman karena supply-nya ada gitu ya. Benar. Kalau sekarang ini kita bukan hanya di Banyuwangi Om, kita udah ngerambah ke Jawa Tengah kan, ada di Klaten, di Solo, di Seragen buat supply-nya akhirnya. Berapa petani kamu ajak kerjasama, Tesar? Total kalau di data terakhir sih lebih dari 3.000 ya. Wow. Tadi berapa ton tadi? 2023 berapa ton? 800 ton, 800.000 kilo. Lalu tuh sedikit ya. 800 ton, 1 hektar itu menghasilkan 2,5 ton beras Om. Beras yang varietas ini. Iya, cuman 2,5 ton 1 hektar. Karena organik. Karena organik, penggunaan pupuknya terbatas. Kalau kita lihat mungkin dan varietas tertentu itu memang yieldnya sedikit sekali. Kalau kita lihat Thailand itu penggunaan pupuknya less than half dari Indonesia. Produktivitasnya cuma sekitar 3 ton, Indonesia 5 ton per hektar. Jadi memang hal-hal seperti itu. Nah, yang dilakuin Tesar ini menarik sekali karena di Kadin Pertanian itu kita menerapkan namanya closed loop agriculture ya. Closed loop. Yes. Jadi apa? Lingkaran tertutup gitu. Lingkaran tertutup. Apa maksudnya? Jadi kita ngelihat meningkatkan kesejahteraan petani itu dari apa? Dari polisi pemerintah, dari pengusaha ini, kemudian ada perbankan. Nah, ini tuh apa sih keresahan petani? Nomor satu, kepastian pembelian. Itu yang paling utama. Dijamin sama Tesar kan harganya, jaminan beli harga lebih tinggi. Kemudian ini off-taker? Off-taker, ya. Kemudian masalah permodalan awal. Saprodi itu belum banyak produk pemerintah yang menyentuh di sini. Betul. Ya, ngomongnya cuman kur ya. Tapi kur kan nggak mungkin ya untuk petani ya. Jadi belum ada produk agriculture yang khusus. Belum berani yang mendanai khusus. petani. Ya, karena NPL-nya masuk ke mereka takut. Jadi akhirnya pemerintah mainnya subsidi semua. Dan itu kalau namanya subsidi pupuk, kalau waktunya butuh pupuk kan susah juga gitu ya. Jadi nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Jadi petani kita itu kalau kita lihat dapat pupuknya mahal, pembiayaan awal itu mahal, pengolahan lahan mahal, sama yang terakhir sewa lahan. Itu yang banyak. Jadi banyak petani kita itu nggak punya lahan Om. Jadi biaya HPP-nya itu sewa. Kalau lihat Agrindo ini manfaat untuk petani apa yang udah jelas terlihat oleh Mas Arif? Kita itu misi di perusahaan kami itu bukan namanya ketahanan pangan Indonesia, tapi kedaulatan malah. Kedaulatan. Karena saya melihat lebih kuat daripada cuman tahan tok. Kita nggak diatur gitu. Nah, untuk itu kita memperkenalkan yang namanya teknologi untuk pertanian. Contohnya mekanisasi. Bayangkan Om tahun awal 80-an, ayah saya itu sudah memperkenalkan traktor tangan. Di mana kompetitor itu traktornya cuma maju, traktor kita itu bisa belok dan mundur. Karena gini-gini. Iya. Jadi kita selalu berusaha ahead of the time untuk merubah petani. Dengan adanya peralatan yang seperti sekarang, itu petani muda banyak mau masuk karena persepsinya nggak terlalu berat kerjanya, gitu kan. Yang kerja di PT tadi. Iya. Kemudian kita lihat juga kalau pakai teknologi, contohnya pemanenan, pengeringan,
sampai pemrosesan Sampai itu losses pemupukan ya. sampai Ya. pemupukan juga Penyemprotan biasanya. penyemprotan itu lossesnya lebih sedikit. Jadi sebetulnya hasil yang kita bisa dapatkan menjadi beras itu lebih banyak gitu. Dan lebih murah juga ya. Lebih murah. Masalahnya cost-nya ya kan? iya, masalahnya di Indonesia cuma satu. Kepemilikan lahan di Indonesia itu 1 hektar dimiliki 3 sampai 4 petani. Sedangkan kalau untuk mekanisasi, kalau kita lihat benchmarknya Thailand, Ya, ya, itu ya, 3 ya. hektar per petani. Ya. Jadi susah-susah. Lah kalau sikit-sikit nih, saya mau traktor, nggak ada jalan lewat sawahnya Tesar. Tesar bilang, sawahku rusak, kamu harus bayar ya, susah juga. Gitu. Itu perannya akhirnya kelompok tani ya. Gitu. Sharing lah ya kan, mestinya kan Harus sharing. Ya, sharing equipment, sharing Iya, cost ya. Iya. Dan itu sudah dilakukan banyak Oke. sih sama oleh pemerintah juga. Sar, gue mau nanya sama lu, Sar. Kenapa sih pertanian itu konotasinya miskin? Ya kan gitu tuh kan? Iya. Ya tempat mungkin pekerjaan orang yang nggak diterima di mana-mana, ya kan? Tradisional, miskin. Kenapa sih, Sar? Karena mereka tidak bisa menentukan harga jual mereka sendiri, Om. Aku nanam beras lah ya, saya karena di industri beras. Nanam beras 1 hektar. Saya habis biaya 1 hektar tuh antara 13-14 juta. Terus pas panen, rupanya dapatnya cuma 5 ton lah. Kasih harga kita misalkan 5 juta, 5.000 kali 5 ton 25 juta. Sebenarnya Ya, ada margin kan. oke. Saya mau dapat margin lebih gede karena kalau cuma dapat keuntungan 10 juta dalam 4 bulan, berarti kan per bulan 2,5 juta. Ya. Pas mau dijual tidak bisa terjual. Tidak Karena terserap. harganya karena harga jualnya ditentukan oleh pemerintah. Ada harga eceran tertinggi yang Cut itu tidak ya? boleh mereka lewatin. Sorry. Sehingga ya per hektar kelihatan duitnya berapa, Om. Nah, gimana caranya yang harus mereka lakukan? Meningkatkan meningkatkan produktivitas atau menurunkan cost. Nah, image itu Karena harga terjadi. jual udah dibatasin, udah dipatok. Udah dipatok. Untuk semua level beras kecuali beras khusus. Kecuali beras khusus. Organik yang kayak Salah kamu satunya produksi. organik tidak diatur. Yang diatur tuh medium, premium. Udah itu yang diatur. Itu alasannya. Sebenarnya nggak fair dong harusnya untuk produk seperti itu Oke. di tahap tertentu ya. Kalau misalkan mau diatur ya seperti kata Pak Arif, mungkin yang medium aja diaturnya, yang premium jangan dong. Mungkin. Tapi sekarang diatur semuanya. Semua. Jadi Termasuk beras organik sekalipun. enggak. Kalau organik nggak diatur. Hanya beras jenis premium sama medium. Jadi aturannya itu di Permendak. Permendak, kemudian sekarang di Badan Pangan Nasional itu ada spesifikasi beras medium dan spesifikasi beras premium. Oke. Nah, ini diatur harga jual eceran di hilirnya. Iya. Nah, kalau kita ngomong bisnis kan ada pemrosesannya, distribusi Ya. itu kan mundur-mundur, akhirnya ujungnya petani ditekan kan. Oke. Nah, ini yang menurut Karena harga jualnya nggak bisa harga naik. jual nggak bisa naik. Harga jual Sanksinya tidak bisa pidana, Om. Kalau melanggar melanggar. head itu. Iya, di Polisi denda. datang langsung ya? Iya. Satu itu kalau nambahin ngomongin harga. Yang kedua pemilikan lahan, Om. Rata-rata kepemilikan lahan petani di Indonesia itu cuma 0,3 hektar. Satu petani itu satu cuma petani. punya 0,3 3.000 hektar. meter. Iya. Iya, itu Satu paling nggak dapat hektar beras 3 500 sampai 700 kilo lah. Sekali panen. Kalau organik, kalau yang non organik Seton, kayak 2 ton IR itu mungkin 1,5 ton sampai 2 ton. Jadi kalau harga gabahnya kemarin tentukan 5.000 ya. Hari ini udah 7.000 lah. 7.000 ya bulog ya. ambil 7 7. kali 2 ton kan berarti 14 juta. Modalnya 8 itu. Modalnya 8. Berarti ada 8 tuh. Iya. 4 bulan. Berapa bulan? 31 hari. Iya, 100 hari. Jadi kalau tadi berapa? Kalau 0,3 hektar dapatnya 4 juta, Om. 4 juta per bulan. Enggak. Selama per 100 hari. 100 hari. Berarti kalau dibagi mungkin anggapnya 3 bulan berarti kan 1.300.000-an sebulan. Siapa yang mau? Jadi sehari sekitar 45.000 lah ya. Iya. Ya. Iya, siapa yang mau jadi petani? Iya. Nah, itu dipatok jadinya sekarang. Namanya HOK. Harga ongkos kerja. Karena dia per lahannya dia dapat yang 45.000, dia menarif dirinya sendiri. Kalau kerja di luar, HOK-nya 50.000. Wah, lebih tinggi 5.000 dari saya bertani katanya. Iya. Itu menarik sekali. Indonesia menurut saya aturan pemerintahnya yang
Tapi mereka Musim bahagia pintas. loh sebenarnya jujur. Mereka karena ya makannya kan nanam di belakang rumah, lauk pauknya. Ya. Jangan ngukurnya kayak kita ya, Sar. Iya. Apalagi kamu yang konsumsinya banyak lah. Kan, Sar. Mereka kok masih bisa betawa ya kan kadang mikir Sar gitu. itu kalau ngajak aku makan di Surabaya, Pak. Dia yang ngajak aku, yang makan lebih banyak dia gitu. Ya itulah. Aduh, meningkatkan omset ya, makan nasinya lebih banyak. Konsekuensi itu. Konsekuensi. Masa bisnis beras kurus ya. Harusnya sih. Kenapa kita body shaming begini? Itu dia. Tantangan terbesar Sar untuk meningkatkan produk pertanian apa ya Sar menurut gue? Kalau kita kan sekarang memang distribusinya udah nasional. Iya, ya. Sekarang kita ada di 18.000 toko di seluruh Indonesia. Pakai brand ya? Ada beberapa brand. Hmm. Ada beberapa perusahaan juga yang kita support berasnya sebagai bahan mereka di catering. Nah, tantangannya sebenarnya harus dibedakan. Ada 3 tantangan. Tantangan di bagian budidayanya, di bagian processingnya, dan di bagian pemasarannya. Oh. Di bagian budidaya, tantangan paling besar adalah merekrut lebih banyak petani untuk mau join ke program ini. Oke. Karena untuk mereka akan membandingkan join dengan program beras organik atau dijual untuk jadi perumahan. Kayaknya lebih menarik. Antar industri ini ya udah. Iya udah antar industri. Depan pabrik saya Pak, itu sekarang udah jadi kafling perumahan. Padahal lahannya bagus banget. Saya dulu mau beli waktu itu karena lahannya bagus lah, subur lah. Udah jadi kafling perumahan. Jadi dan mereka belinya kan tinggi ya. Per meter kalau di Banyuwangi itu bisa sampai 200-300 ribu. Kalau lahan pertanian? Ya, lahan pertanian bisa 30.000, 40.000 doang. Jadi mereka willingness untuk menjual lahan mereka sehingga ya saingannya di situ, di budidaya, merekrut banyak petani, merekrut banyak lahan untuk mengkonversi jadi non-organik jadi organik. Yang kedua di bagian pemrosesan. Ini tantangannya di tenaga kerja. Mau gimana pun teknologinya masih butuh orang untuk operator. Ya, setuju. Nah, tidak banyak tenaga kerja yang mau nih masuk ke industri pertanian lagi. Sebenarnya sehingga kita mendidik dari benar-benar nol gitu lah. Yang ketiga baru pemasaran. Pemasaran kita berusaha belajar untuk bisa bersaing sama perusahaan yang FMCG yang produknya memang sudah berada di retail market ya. Dan itu cukup tough kalau kita nggak ngikutin day to day-nya sih sebenarnya. Termasuk kalau memasukkan ke marketplace juga nggak gampang ya. Pemahaman mereka tentang digital ekonomi juga agak kurang ya Sar? Pasti agak kurang. Walaupun sebenarnya secara return of AdSense bisa sampai 4-5 kali sebenarnya dari cost ads yang kita keluarkan, dan itu cukup menarik sebenarnya. Oke. Kalau Mas Arif di Agrindo apa tantangan yang paling besar Mas? Sekarang itu kita sebetulnya kalau waktu kemarin pandemi itu bahan baku ya. Oke. Kalau sekarang itu kita tantangannya kalau tahun ini sama tahun lalu itu masalah politik Mas. Ya. Karena kita kan mesin-mesin untuk produsen ya, produsen beras gitu. Jadi itu mereka ada yang kebanyakan hold investment itu seperti industri lain gitu. Tapi sekarang udah mulai jalan. Apalagi presiden yang menang yang sangat Concern ketahanan ya. pangan gitu. Jadi saya lihat ke depannya ini akan sangat baik sekali gitu. Oke. Jadi yang lain kita sekarang lagi ngembangin banyak pasar ke luar negeri soalnya. Ya. Ya. Besar sekali ekspornya Mas. Ekspor dengan dalam negeri Lebih banyak dalam negeri. lebih banyak dalam Lebih negeri. dua mati. Cuman memang ada beberapa mesin yang tidak banyak, bahkan tidak ada produsen lain di dunia selain kita. Apa itu? Rice processing plant yang sederhana. Jadi kita punya OEM under license untuk mesin dari Jepang itu di pabriknya dia di dunia itu hanya kita. Yang di Jepangnya pun tutup. Enggak, dia nggak produksi itu jenis itu. Jadi khusus kita yang punya. Mesin apa Mas? Pecah kulit. Oh, pecah kulit itu Haler kalau bahasa Belandanya. Jadi dari kan beras itu kan ada kulitnya. Iya, kulit yang sekamnya dikupas itu. Iya. Sekam padinya atau sekam padinya. Sekam padinya. Ya, nah terus kemudian habis itu ke proses-proses lain sampai bisa dimakan. Itu cuman yang produksi Agrindo. Agrindo betul. Wow. Jadi itu yang kita ekspor ke Afrika. Marketnya lagi banyak di Afrika, Filipina. Kalau spare partnya, roll karetnya itu kita ekspor ke Jepang sama Korea rutin tiap bulan ada. Tesar pakai haler juga dari Agrindo. Kita harus pakai haler malah.
Mau nggak mau. Nah, kita ngomongnya mesin PK, pecah kulit kan. Pecah kulit. Pecah kulit bahasa Bukan Indonesia. PK Karena- pecah kongsi. Karena mesin beras organik itu cuma PK aja. Mm-mm. Kalau beras putih dia habis pecah kulit ada proses Polishing. Boleh supaya Iya, putih iya. ya. putih. Ya, putih. kalau beras organik dia Aku cuma tuh pecah kaget, Mas. sekali. Saya pernah pergi ke satu apa ya? Kita nyebutnya apa ya? Penggilingan. Mesin penggilingan gitu. Selepan kalau bahasa Indonesia. Iya, di Palembang kan banyak tuh. Karena ada satu produsen beras paling besar, salah satu di Indonesia yang paling besar itu di kampung saya tuh, di Oke. Pemulutan gitu. Saya lihat, loh kuning beras itu ya, coklat gitu. Coklat. Jadi kemudian katanya harus diproses kayak dibungkus gitu ya, Iya. ya sehingga menjadi putih lah. Namanya dikibi Om. Apa tuh? Jadi Kita itu, ngomongnya KB itu mesin saya namanya Ah. KB. Oh, nama mesinnya. Mesin. Supaya dia ini kayak kosmetik beras gitu ya, Pak? Iya, jadi mesin-mesin kita itu kayak kalau naik motor Honda gitu, orang udah isi dulu. Jadi setelah dipecah kulit, itu setelah itu yang namanya dipoles. Dipoles itu ada yang abrasif, ada yang friction. Setelah dipoles, itu jadinya masih beras medium, Om. Nah, kalau mau premium itu ada namanya length grader. Ini, jadi dipisahkan yang kepala sama enggak. Oke. Nah, kemudian ada namanya KB itu rice shining, biar mengkilap, Di apa ya? dikilapin. Mungkin di coating kan juga ya? Enggak. Bukan, Hanya dilap. dilap Cuman dilap aja. aja. Jadi itu jadi kilap gitu. Nah, setelah itu ada namanya prosesnya color sorter. Warnanya dipilih, Om. Iya, bisa juga. Udah secanggih itu. Saya gitu. punya Mesin agrinu juga. Mesin negeri juga. Oke. Jadi orang kadang-kadang lihat orang sekarang kalau di kota terutama harus besinya mengkilap seperti plastik itu kan, mengkilap. Nah, padahal vitaminnya udah hilang semua, udah dihapusin semua. Iya. Kalau kami butuh color sorter karena kan beras merah itu ada yang tua, ada yang muda, ada yang merah banget. Itu harus dipisah Om biar kalau di kemasan tuh jadinya bagus, warnanya sama. Sar, kenapa beras organik itu lebih mahal ya? Dan kenapa dibeli orang? Ada dua alasan sebenarnya. Yang pertama, secara proses memang lebih mahal biayanya. Oke. Lebih mahal kan tidak membuat orang menjadi membeli dong. Wah ya, betul. Yang kedua baru kita ngomongin gizi di pigmentasi. Jadi gini, gizi yang ada di beras organik berwarna itu ada di pigmennya. Setiap warna memberikan manfaat berbeda. Contoh beras merah, pigmentasi merahnya itu mengandung asam folat. Ini bukan ditambah kimia atau bukan ya? Enggak, memang Merah dari hitamnya varietasnya. bukan. Betul. Varietasnya. Pigmentasi merah itu mengandung asam folat. Di tempat Ya. kita 5,6 mg per 100 gram. Itu gede. Bagus untuk teman-teman yang sedang hamil, menyusui. Ini pertumbuhan juga anak. mengurangin stunting juga ya? Harusnya Asam folat. iya, Ya, betul. terus? Kalau di beras merah dia ada asam folat plus ada yang namanya indeks glikemik. Nilai sebuah zat, kecepatan sebuah zat untuk berubah jadi lemak darah lah. Kalau beras putih itu indeks glikemiknya 95. Ya. Gula itu 96, Om. Hmm. Makanya kalau makan beras putih sama kayak makan gula sebenarnya. Benar, ya. Beras merah itu 62. Oke, jadi Beras- faktor glikemiknya rendah. Jadi kecepatan semakin kompleks kan dia Ya. glukosanya. Jadi dia tidak cepat berubah jadi lemak darah. Oke. Ah, Kalau beras hitam? beras hitam itu anti aging sama antioksidan. Hmm. Beras coklat itu vitamin B tinggi. Hmm. Beras putih tidak ada dong. Kan pigmennya hilang. Apalagi udah di KB. Sudah dipoles. Jadi beras putih cuma mengandung energi dan kalori aja sebenarnya. Kalau prosesnya kita ini beras putih itu lebih lebih banyak prosesnya gitu ya Pak? Iya, sehingga rendemennya lebih rendah. Kalau misalkan beras merah dari 100% gabah, kita bisa dapat 72 sampai 73%. Beras Kalau beras putih? putih cuma 56, 50, 55. 55. Tapi harganya tidak lebih tinggi daripada beras Karena berwarna. diatur Karena HIT. diatur HET-nya. Terima kasih. Ceng ceng ceng. Makanya harus diskusi deh kayaknya sama. Ceng, ceng, ceng. Kalau gini mendingan ke beras merah semua dong ya. secara usaha iya. Iya. Secara Tapi usaha, yang saya sayangkan itu adalah Indonesia itu varietas berasnya disebutkan tadi 1000 lebih ya. Zamannya rezim Orde Baru itu dipaksa
pakai IR untuk alasan IRR. wereng kan. IR itu IR. IR64 Iya. gitu ya. Ada Alasan IR32 wereng juga. waktu itu kan. Hmm. Padahal kalau kita ke sumber daya lokal nih, stunting itu bisa dihilangin. Beras-beras contohnya mentik susu yang beras putih itu. Mentik susu itu kadar konversi glukosanya sangat rendah. Ya kan, nggak usah bilang, oh kita harus makan basmati rice Ya. supaya untuk gula. Enggak, Indonesia banyak. Beras merah contohnya. Ada cisokan Ada nama. cisokan. Tapi rasanya memang beda loh, Sar. Memang. Apalagi Beda. kita orang Sumatera. Udah kebiasaan beras putih gitu. Ya. Kalau makan beras-beras berwarna itu Dicampur Om. campur Nah, ya. Jadi kalau di makanya kemasan mulai kita dicampur tidak pernah dulu. ngomong Jadi kalau 100%. dikasih kuah pindang itu, Sar, itu juga nggak meresap. Sar. Agak kurang ya, Iya, betul. agak kurang, bukan agak lain ya, agak kurang Iya, ya kan. kurang memang. Kalau kasih rawon gitu Betul. nggak meresap, Bos. Betul. Itu ya. Iya. Tapi sekarang orang kan terutama Gen Z atau kita yang udah berumur itu mikirnya sehat ya. Jadi kayaknya harus dibayar Sar, mahal di juga. samping HET apa produksi Dan beras-beras biaya untuk ininya juga tinggi loh, sertifikasi. organik lebih tinggi biayanya. Ada Sertifikasi. biaya sertifikasi. Sertifikasi. Jadi untuk mendapat, kan nggak serta-merta tiba-tiba kita ngomong, ini beras organik gitu kan. Harus ada Setiap- tandanya dong, harus ada Nggak bisa Biaya sertifikat. sertifikasi kan cuma satu kali one time cost per doang. tahun. Per tahun. Per tahun. Boleh tahu berapa, Pak? Nama yang nasional, yang apa? Indonesia 35 juta, yang internasional 95 juta. Per tahun. Hmm. Ya, makanya kalau penjualannya tidak bagus, nggak bisa Iya. di cover dong. Tesar udah nggak tertawa kalau udah begitu ya. Kalau Dulu udah. Kalau sekarang yuk bisa yuk, targetnya bisa yuk gitu kan. Belum lagi sertifikat wajib halal juga. Ya banyak. Kayak gitu-gitu. Soalnya gini, Banyak lah. makanya itu kan regulasi akhirnya. Kita itu minimal ada 6. 1 sertifikasi organik. ya. 2 namanya PSAT. Hmm. Izin terus ada yang namanya izin edar. Edar. Ada yang namanya halal. Mm-mm. Setiap 3 Ini bulan. khusus untuk yang organik aja. Enggak, Se- semua urusan beras. Urusan beras ini keluarin ini semua. Jangan-jangan ini yang membuat harga beras di Indonesia mahal ya? Mungkin ya. Mungkin. Bapak tahu nggak? 3 tahun terakhir ada 20.000 lebih penggilingan di Indonesia tutup. Karena Gak kuat. nggak Beli kuat. tata niaganya, beli niaganya kacau. harga segini, jual segini kok rugi, beli lagi, jual lagi kok rugi. Itu terjadi di Indonesia. Ada lebih dari 20.000 gitu. Bahkan ada salah satu penggilingan punya BUMD di Banyuwangi. Ya. Sekarang hanya menggiling barang kami. Hmm. Kami manfaatkan aja, kami sewa Hmm. di situ alatnya. Jangan-jangan beliau kalau juga. impor beras lebih murah ya jatuhnya? Bener. Jadi harga internasional import beras yang masuk di Indonesia itu per kilogramnya lebih murah Daripada yang kita daripada yang produksi kita sendiri. produksi sendiri. Karena banyak tetek banyak gini ya. Iya, macam-macam. Dan Macam-macam kualitasnya alasannya. standar HET beras medium sama beras import lebih bagus. Istilahnya medium plus yang beras import itu. Nah, jadi kalau saya lihat ini pikiran logika aja Ya, ya. logika aja. Saya nggak tahu. Logika ini dagang aja kita ya. Iya, Oke, logika terus. dagang. Kalau memang kita mau meningkatkan kesejahteraan petani, Oke. HET yang untuk beras yang premium nggak usah diatur lah. Biar petani itu mempunyai Meng-create. option Ya, mau option ya. untuk dia jual ke beras organik, untuk dia mau masuk ke pasar beras putih konvensional, Oke. sehingga harganya bisa lebih tinggi karena harga jualnya lebih tinggi. Yang mana lebih tinggi? Yang premium kan? Premium, Yang ya. Sehingga sekarang. dia harus jaga kan. Harus kalau jaga aku kualitas. Mau harga tinggi, kualitasnya Sehingga harus terjadi dijaga. subsidi silang ya. Subsidi silang. Nah, kekurangan di Indonesia ya import aja medium gitu kan. Kebutuhannya Selesai. bansos kan udah tahu Hmm. berapa gitu. Jadi Cuman sarannya nggak apa-apa import, tapi jangan pas musim panen, minta Betul. tolong itu aja. Gitu aja ya. iya, Benar nggak apa-apa. Menurut saya apa-apalah. Nggak apa-apa, karena masih kurang sebenarnya. kurang. Kalau dihitung Iya. 300 juta jiwa terhadap lahan Indonesia yang hanya ada 13 juta hektar ini, kurang sebenarnya untuk Jadi mensuplai. mimpi untuk swasembada itu tidak mungkin lagi tercapai ya. Dengan pengurangan lahan orang Indonesia menjadi lebih banyak. Jadi saingan makan itu banyak sekarang. Satu contohnya gini, waktu Saingan makan. saingan makan. Bener lagi. Maaf Surabayanya keluar. Surabaya, iya. Saingan makannya gini. Kita dulu ingat ya kalau Madura itu jagung, Papua sagu. Sagu, Sekarang Sabang sampai Merauke beras. masih Om. semua ya. Nah, sumber daya lokal itu yang harus dikembangkan. Contohnya daerah pesisiran kok stunting, padahal protein ikan banyak Iya. gitu loh. Jadi ini yang menurut kita subsidi pangan ini Iya, dan edukasi iya, iya. harus ada. Yang nomor 2 adalah Indonesia itu
saingan makan sekarang itu ada di energi. Contohnya minyak goreng kenapa naik? Karena peningkatan B30. Suplainya berkurang. Jadi ya. Brasil itu kan B30 itu dijadikan bahan bakar iya, kendaraan. CPO ya? padahal CPO itu kan untuk makan gitu. Iya, Jadi iya. harusnya alternatif contohnya etanol. Etanol kekurangan. Maunya dari mana? Dari singkong. Ya. Molasses. Singkong pun kurang. Singkong pun kurang Ya. gitu. Kan Jadi singkong itu ada singkong makan, ada singkong industri. industri betul. Nah, tapi lahannya kan sama. Kalau itu dipakai untuk makan juga bisa gitu. Ya, ya. Jadi menurut saya kebutuhan dunia ini masalah dunia juga Ya. bahwa Setuju. sekarang makanan itu bersaingnya sama energi. Kalau di sektor perdesaan mungkin jadi kos-kosan atau perumahan gitu lahannya gitu. Jadi memang tantangannya banyak sekali. Kalau saya kenapa tadi ngomong, jadi setuju sama import. Karena secara tata niaga Ya. diperlukan untuk mengendalikan harga di Indonesia yang kadang terlampau jauh di atas. Gitu. Jadi kita ngomong tata niaga nih ya. Tata niaga. Tata Soalnya kelola kalau juga sih. seluruh stakeholder yang mendapatkan emas, semoga di zaman Pak Prabowo ini dirapiin itu. Betul. Nah, Kan betul. kita sekarang ada Badan Pangan, Iya. ada Bulog, ada Kementerian Pertanian gitu. Mestinya kan selaras tuh. Selaras. Berjalan supaya petani hidup. Petani hidup mah gampang, kosnya didekan, dibantuin. Apa pupuknya jangan mahal ya, pupuk subsidinya lancar, betul ya. Betul. Kemudian dibantuin distribusinya. Dan diajak diskusi. Om. Diajak, oh gitu ya. Iya. Kadang kita, saya aja deh, saya itu bisa declare ya sekarang, satu-satunya perusahaan beras organik dengan kapasitas terbesar di Jawa Timur. Bisa ngomong aku sekarang. Saya diajak diskusi sama kepala dinas? Tidak dong. Siapa kau? Benar, maksudnya Ya, ya, kan ya, saya ada 3.000 orang nih di belakang yang lagi kerja sama Dan sama kita. proven ya distribusi. Dan proven distribusinya, produknya laku. Ya, dengerin Ajak dong. diskusi dikit dong, gitu. Kira-kira apa yang bisa kita tularkan ke another community kan akhirnya gitu. Ya, jangan-jangan ada yang bisa dimanfaatkan ya. Betul. Iya. Jadi manusia tuh cuma pengen didengar seperti Tesar. Tapi ada yang lucu, bayangin kita tahun 2019 kan ekspor ke Italia sama Afrika Selatan. Organik. Organik, buat risotto. Kalau di Afrika Selatan memang kita dapat distributor. Terus akhirnya di 2018 dapat subsidi, kita dapat bantuan dari pemerintah. Dapat bantuannya traktor. Nggak kepake. Saya kan petani organik, mohon maaf nih. Kan tidak pakai traktor dong. Ya, berarti kan tidak ada komunikasi. Iya. Oh, organik itu nggak perlu traktor. Karena olinya netes. Kalau olinya kena lahan kan Dia harus manual, Sar. ada alat khusus memang, tapi yang mechanical, Iya. bukan mesin, Bukan machinery gitu. Baru tahu Jadi saya. jadi kalau kita ngomong pangan ini adalah barang komoditas, itu pemerintah yang sering lupa. Ada hukumnya cuma satu, supply and demand. Ya. Nah, untuk menstabilkan itu, pemerintah bisa memberikan bantuan-bantuan subsidi ya. Tapi di dunia ini trennya subsidi berkurang terus. Mindsetnya pemerintah masih di sana. Yang kedua, pemberian bantuan ini nggak tepat. Oke. Gitu. Itu sih sayangnya di situ. Kalau ini semua bisa diatur dengan bagus, itu bagus. Contohnya yang paling ini ya, saya kemarin lihat di berita tahun lalu Indonesia impor 2,2 juta ton beras. Itu kalau pemerintah nggak impor, harga di pasaran beras bisa 20.000 kan? 20.000 loh. Jadi yang dilakukan itu sebetulnya benar. Cuman mekanismenya mungkin ya. Cuman Waktunya yang Jangan salah. pas panen. Jangan pas panen. Tapi kalau orang yang bilang, oh ngapain Indonesia negara agraris kok impor beras? Itu nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi timingnya harus Iya. pas. Harus Satu lagi, Sar. Apa Mas Arif yang salah itu? Tiap kali panen besar disebut panen raya. Kalau panen raya, mesti orang bilang, orang Harga pikir turun. panennya melimpah. Dan pasti harga turun. Yaudah kalau panen nggak usah diumumin. Padahal sekarang bulan September, Oktober, Desember sudah tidak hujan. Dulu Iya kan kan, pelajaran karena IPS. iklim, iya. Kalau berber hujan kan? iya. Sekarang udah nggak hujan lagi. Climate change, climate Iya, bener. change. Oke, climate change juga akan pengaruh. Kayak Iya. kemarin tuh ada faktor El El Nino, Nino, ya kan. iya. Sekarang habis El Nino, La Nina lagi. La Nina. Ya, Kalau banjir. sekarang di mana. lagi ada, kalau di Jawa Timur lagi endemik tikus sama orang. Waduh, Endemik tuh lagi di. endemik. Ya. Tahun lalu itu Indonesia menurut data statistik itu gagal panennya hampir 30%. Jadi kalau kita nggak impor mati. Nah, yang saya harapkan dari pemerintah ini Bukan sebetulnya mati, apa? nggak banyak yang tidak makan gitu. Iya gitu.
matinya maksud saya harganya jadi mahal banget. Iya. Karena supply kurang. Supply kurang. Supply Ya. kurang. Yang saya harapkan itu adalah data pangan nasional itu. Iya, harus benar Itu ya. yang harus benar dan itu harus dari sektor petani itu Oke, sudah tahu oke. gitu. Jadi terjadi Setuju informasi saya. Sudah sadar lah. Sudah sadar. Oke. Baik, mungkin ke Tesar ada inovasi nggak yang akan diterapkan ke depan dalam rangka membuat mungkin meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi atau apa, Sar? Ada, kalau yang sedang kita lakukan saat ini memang dari sisi produktivitas ada beberapa teknik yang kita lakukan agar produktivitasnya mulai naik. Oke. Kan berhubungan sama input ya. Ya. Inputnya tuh sekarang kita mengganti pestisida dengan ada namanya agen hayati. Agen hayati. Agen hayati itu musuh alaminya hama. Contoh, wereng biasanya ditembak sama kalium, ditembak sama natrium yang chemical. Sekarang kita nembak mereka sama yang namanya Fertilisium licane. Itu Apa itu? bakteri khusus musuh alaminya si wereng. Wereng itu kan bentuknya kayak nyamuk. Dia akan nembak batangnya padi, batangnya rusak, akhirnya padinya gosong. Oke. Itu wereng. Nah, Ferti ini bakteri jamur yang disemprot di bawah, membuat si werengnya itu jamuran badannya dan menularkan ke teman-temannya akhirnya mati. Itu beberapa teknologi yang kita terapkan. Ada banyak, ada 9 teknologi agen hayati yang kita mulai terapkan di lahan agar produktivitasnya minimal terjaga dan meningkat. Sekarang itu kita paling gede per 1 hektar bisa dapat 7,8 ton. Bisa. Bisa. Tapi pelan-pelan ya, butuh waktu kan. Produktivitasnya memang ditingkatkan sejalan waktu. Yang kedua berhubungan sama produk hilir. Kita sekarang lagi ngembangin 3 produk. Yang pertama ngembangin minyak goreng dari beras. Minyak goreng dari beras? Beras itu ada minyak ya, Om? Ada. Bisa karena saya chemical engineer kan sebenarnya S1-nya. Jadi saya lagi neliti ini gimana caranya sekam hasil sampingnya beras ini memang bisa bernilai untuk menambah penghasilan ya. Menambah penghasilan lah pasti. Sehingga harga berasnya mungkin bisa stabil tapi ada pendapatan lain nih. Dapat ya dari income. other income. Ada sekam. Ada sekam itu kita jadikan minyak. Terus ada sereal juga, sama yang terakhir kita lagi buat beras ini jadi rice cracker. Di Belanda orang udah nggak makan nasi, mereka dibuat. Jadi masuk hilirisasi juga dong. Hilirisasi sebenarnya arahnya. Oke. Kalau Mas Arif ada inovasi yang lagi dikembangkan untuk ke depan? Kita itu ngelihat sebagai the whole company itu kita melihat bahwa isu soal karbon. Karbon itu di dunia carbon itu trade. Carbon trade. Agriculture itu berkontribusi 10%. Mengurangin dari seluruh karbon yang ada itu agriculture itu 10%. Jadi kita dalam mendevelop mesin itu kita selalu mendevelop yang less power, capacity dan untuk quality mengurangi karbon tadi. Untuk mengurangi karbon tadi. Jadi kita selalu fokusnya ke sana. Oke. Mas Arif ada mungkin yang ingin disampaikan gitu. Kata tadi ada masalah kredit pertanian atau apa gitu. Jadi Indonesia menurut saya ada yang harus diinovasi terutama dalam segi keuangan. Banyak POJK itu sudah banyak sekali ya. POJK apa? Peraturan OJK. OJK. Mengenai produk-produk keuangan yang non banking itu banyak nggak jalan. Ya, contohnya kalau di pertanian itu di processing ada namanya SRG. SRG itu orang petani panen, resi gudang dititipkan ke sana dapat 70%. Kemudian dijual kembali kan. Bisa diperdagangkan. Nah, itu banyak nggak jalan, tapi nggak dilihat kenapa nggak jalan gitu. Kemudian produk-produk bantuan seperti peminjaman kepada penggilingan padi misalnya. Penggilingan padi ini semua mekanisme yang ada untuk keuangannya itu masih konvensional, masih bank sentris. Kalau bank sentris pakai kolateral kan? Ya kolateral, padahal data di BPS itu 80% penggilingan padi itu tidak mempunyai catatan keuangan yang baik. Yang baik gitu. Jadi ya nggak baik kan nggak bisa dijaminkan juga, nggak bankable karena uangnya mereka digabah gitu.
Terus yang lain kalau dari petani itu pemerintah sudah ngasih yang namanya untuk asuransi petani, di mana asuransi petani itu sudah kalau gagal panen sampai 5 juta per hektarnya 150.000 preminya disubsidi pemerintah 100.000 tinggal 50.000. Ya. Tapi klaimnya susah Om. Ngeklaim susah. Susah. Udah ada kan? Sudah ada. Apa asuransi pertanian Sudah ada. Nah, harusnya di dunia ini sudah berkembang namanya climate insurance. Jadi kalau curah hujannya naik atau berkurang, hasil panennya berpengaruh, otomatis di daerahmu kalau kamu ikut ya langsung dibayar cair. Oke. Udah sampai seperti itu. Itu akan membantu petani sekali. Terus untuk memulai itu mungkin nggak sekedar bantuan bibit, bantuan pupuk, bantuan peralatan, tapi ada produk keuangan yang contohnya yang dilakukan oleh Sertanio gitu. Jadi ini untuk menghilangkan middleman ya kalau kita ngomong meningkatkan memangkas middleman itu. Oke. Dari Tesar ada yang mungkin ingin disampaikan, Sar? Kalau nggak juga nggak apa-apa. Overall sih sebenarnya pertanian Indonesia ini butuh orang yang tepat, butuh orang yang memang mengerti. Paham. Iya, butuh orang yang paham benar-benar gitu. Kayak DSC lah, paham. Piawai, pesona, awas betul. Intinya adalah butuh orang yang benar-benar paham. Setuju. Dan punya goodwill untuk ngebantu banyak stakeholder di sini. Karena banyak nih komponennya. Mulai dari petani sampai ke konsumen ini. Stakeholder. Banyak stakeholder di tengah-tengah ini yang semua menggantungkan hidupnya. Sehingga pada saat stakeholder ini ada melakukan inovatif dikit dan mengganggu stakeholder lain, ini biasanya disikat-sikat juga nih. Nah, balik lagi peran pemerintah kan regulator ya. Buat regulasi yang memang membantu semua stakeholder ini. Bukan sebaliknya. Agar lebih enak, bukan sebaliknya. Kalau saya sebenarnya yang penting teman-teman di regulator ini mau berkomitmen aja. Kalau misalkan tulisan halal bisa selesai 21 hari, benar-benar 21 hari lah. Kalau PSAT ngomongnya di situ 27 hari bisa selesai. PSAT apa? Izin edar buat produk pertanian. Jangan jadi 6 bulan lah, gitu. Jadi tuh, dengerin tuh. Hal-hal yang berhubungan. Karena kan kita nggak bisa jualan loh. Kalau misalkan izin itu nggak ada, kita nggak bisa jualan. Salah lagi. Boleh jualan tapi kena tangkap ya. Kena tangkap disperindak. Kena teguran lagi nanti kan. Segala macam. Sama terakhir mungkin PPN bisa diperhitungkan lagi. Sekarang ada PPN Pak buat bahan baku. Namanya PPN 080. Berapa persen? Sama, namanya juga PPN. 10. 11 dong. 11. Tahun depan 12,5. Dulu hebat. Dulu nggak ada kalau untuk makanan. Baru setahun saya. Baru tahun baru ini. Untuk beras dulu nggak ada. Sekarang baru ada 12,5% tahun depan. Yang menarik itu kalau di DSC tahun lalu itu banyak yang ikut sektor pertanian dan pengolahan yang berhubungan pertanian lumayan banyak juga. Jadi menarik sekali saya melihat bahwa generasi muda ada ketertarikan ya. Ada regenerasi. Ada regenerasi gitu. Ya, itu yang kita concern. Kenapa anak muda nggak mau bertani? Enggak juga, ya kan? Ada Tesar. Sejahtera kalau melihat posturnya ya kan. Terima kasih. Dan ternyata bisa untung. Ya, jadi kalau saya sependapat dengan Menteri Pertanian ya. Sebenarnya kalau untung jangankan anak muda, yang tua pun masih mau. Masih bergabung. Oke, kita concern betul karena kita menghadapin dunia ya, bukan Indonesia saja menghadapin krisis pangan. Karena lahan segitu-gitu aja, mulut tambah banyak. Ya, untuk overcome, untuk mengatasin adalah teknologi lah ya. Mari kita menggunakan teknologi ya yang benar, yang tepat. Ya, kalau di luar negeri kan lahan 3 hektar per hektar kadang-kadang yang cuma 1-2 orang doang tuh. Betul. Ya, mekanisasi ya kan menggunakan drone, dan ini ada perusahaan Agrindo, kebanggaan Indonesia, malah mengekspor alat-alat pertanian ke berbagai negara ya. Tesar semoga menjadi inspirasi yang baik. Terima kasih. Ya, bahwa ayo kita bantu Indonesia ya untuk mengatasin kekurangan pangan ya. Dan untuk siapapun yang di luar, terutama yang bergerak dalam bidang agro, silakan berpartisipasi dalam DSC season ke-15 ya. Yang ingin bergabung dengan ekosistem diplomat entrepreneur network atau DEN, serta bisa mendapat kesempatan untuk memenangkan dana hibah loh. Hanya di sini dana hibah, yang lain kadang-kadang cuma minjemin ya.
dana hibah modal usaha dengan total 2,5 miliar. Ya, ikutlah DSC. Jangan lupa daftar DSC Diplomat Success Challenge season ke-15 di websitenya www.diplomatsukses.com sebelum tanggal 22 September 2024. Anda akan ketemu saya, ketemu Mas Arif juga, dan ketemu coach-coach, dan ketemu dengan mentor-mentor yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wah, gila. Pas. DSC Season 15 bersama Meraih Sukses. Raih hibah modal usaha total 2,5 miliar rupiah. Kirim proposal ide bisnismu ke diplomatsukses.com sebelum 22 September 2024.